Mohon agar pelatihan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa ada kendala yang berat. Ala hadirinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum pelatihan dimulai, terlebih dahulu marilah kita simak dan kita dengarkan bersama sambutan dari founder komunitas Rumah Virus Respirasi, yaitu kepada Bapak Dr. Muhammad Khairi MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama di sini adalah narasumber pada malam hari ini, Prof. Ainun Naim, kemudian Mbak Dr. Daswatia, seluruh pengurus dan panitia kecil pada malam hari ini, dan seluruh peserta pada malam hari ini. Kita panjatkan puji syukur atas rahmat dari Allah sehingga kita bisa bersemuka dalam majelis ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah nanti ya. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap dilimpahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Malam yang barangkali agak capek-capek sedikit, tapi kita niati yang bagus untuk sholatul ilmi, untuk menuntut ilmu ya. Dalam hal ini terutama terkait dengan menulis ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya kegiatan yang rutin ya, tetapi semenjak semenjak Ramadan ya, ini kita namai menjadi batch 1, 2, 3 dan seterusnya. Dulu ya sudah ada ya, sudah sering kita lakukan, tetapi semenjak menjelang Ramadan kita namai pelatihannya dari 1, 2, 3 dan hari ini menjadi batch keempat. Nah, topik yang kita sampaikan pada kali ini adalah membuat resensi. Resensi itu tentu saja bahasa asingnya antara lain review ya. Kemudian ini kok penting ya, karena nanti akan dipaparkan oleh narasumber. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya sebab ini satu strategi dalam belajar menulis yang insya Allah akan memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana kita seharusnya menulis itu tidak sekadar menuliskan yang tidak apa-apanya. Jadi bukan semata keterampilan, tetapi sekaligus sejatinya apa yang ditulis. Ya, hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita bahagia karena mendapatkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Sebenarnya apa saja bisa disampaikan oleh beliau terkait menulis, pokoknya dijawil pasti bisa bicara. Tetapi disentil apa saja pasti bisa bicara. Mau akademik, mau kreatif, aman pokoknya. Tapi kali ini selendangnya, nyampernya adalah kebagian membuat resensi buku. Dan oleh karena itu, untuk tidak memperlebar, memperpanjang dan mempertinggi waktu yang perlu tersedia, makanya saya akan langsung menyerahkan waktu ini untuk beliau dan sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini untuk nanti aktif ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan, termasuk barangkali mungkin
membandingkan pemahaman dan seterusnya. Mari kita niati yang terbaik dan selamat mengikuti acara ini. Bukan hanya ini, nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada lagi pelatihan batch 5. Kita sudah merencanakan waktunya, tapi tidak perlu kami sampaikan sekarang. Insya Allah akan menarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya kira demikian, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini tampaknya saya tinggal dulu sebentar. Saya harus menyuapi Ibu ya. Sambil saya sambil untuk nyuapi Ibu karena tadi Ibu minta saya suapi ya. Saya kira demikian. Mohon izin. Selamat bertolabul ini dengan Prof. Mainun dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sebelum Abah pamit. Mohon izin kami beserta seluruh peserta turut berdoa mudah-mudahan Ibunda diparingi kesehatan, boleh kembali dan sehat seperti sedia kala. Amin, amin, amin. 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 Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Seperti yang disampaikan oleh Abah Khoiri tadi, bahwa pelatihan pada malam hari ini akan mengulas cara praktis menulis resensi buku. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita sekalian, seorang tokoh intelektual dengan segudang prestasi. Karena kepiawaiannya dalam menulis, salah satu prestasinya adalah beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai penulis produktif di Universitas Islam Negeri Tulungagung. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian. Hingga saat ini dalam kesehariannya, beliau melaksanakan tugas sebagai dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Beliau adalah Profesor Dr. Nga'inun Naim MHI yang akan membersamai kita dalam pelatihan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan bahwa narasumber kita nanti akan memaparkan materi selama kurang lebih 30 menit. Kemudian masih banyak sisa waktu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator. Untuk itu langsung saja kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Nga'inun Naim MHI. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati founder Rumah Firdaus Literasi, Bapak Dr. Muhammad Khoiri MSI, yang sama-sama kita hormati penasihat RVL, Ibunda Dr. Daswati Astuti, Mbak Moderator Mbak Nur Puji Astuti, Bapak Ibu serta semua yang hadir di kegiatan pelatihan daring RVL Batch 4 yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah malam ini bahagia sekali bisa bersua Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya via Zoom ya. Belum sampai, ini kopdar juga, kopi daring tapi. Kopi daring. Kopdar 3-nya nanti, Prof, tanggal 12-13 Oktober. Oke. Semoga semua dimudahkan untuk hadir di acara kopdar yang ketiga. Bahagia sekali malam hari ini saya bisa jagongan ya bersama Bapak Ibu sekalian terkait dengan resensi buku. Sebelum saya berbicara tentang resensi buku dan hal ehwal yang berkaitan cara teknis tentang resensi buku, saya ingin mengawali cerita ini dari pengalaman pribadi. Saya itu belajar resensi buku tidak sengaja. Ya, tidak sengaja.
Jadi ketika tahun-tahun 96, 97 saya mulai belajar, tepatnya sih sebenarnya mulai 94 ya, mulai 94 mulai belajar menulis, tetapi mulai dimuat di media itu 96. Nah, waktu itu yang dominan masih artikel. Mulai 99 saya menulis cerita. Cerita pendek, cerita misteri, cerita humor dengan nama samaran. Dengan nama samaran, kemudian juga dikirim ke mana saja. Ke koran berbahasa Jawa, ke koran koran daerah yang bahkan sampai hari ini saya belum tahu korannya. Yang tahu pokoknya waktu itu Weselnya datang. Jadi berarti tulisan saya dimuat. Korannya yang mana enggak mikir, yang penting dapat duit karena butuh biaya studi udah waktu itu. Betul. Nah, suatu ketika saya ketemu seorang senior yang cerita bahwa buat apa kamu nulis artikel? Ada yang jauh lebih menguntungkan, kata beliau. Apa itu? Resensi buku. Kaget saya. Oh, ada ya resensi buku gitu ya. Nah, sejak saat itu saya belajar menulis resensi buku dan tahu peta-peta perbukuan di Indonesia pada masa itu ya, sebelum dunia buku berubah seperti sekarang. Saya beritahu misalnya pada waktu itu Mizan adalah salah satu penerbit yang sangat mengapresiasi presensi bukunya. Kalau kita menulis resensi buku, misalnya saya pernah dimuat di Jawa Pos, lalu hasil resensi itu saya fotokopi, saya nulis surat kepada Mizan menyampaikan bahwa saya sudah menulis resensi buku terbitan Mizan. Mizan itu akan mengirim ke saya 3 buku baru gratis plus honor. Plus honor. Jadi dari Jawa Pos dapat, dari Mizan dapat. Gitu ya. Jadi double. Maka waktu itu perjuangannya itu ya menulis di koran-koran besar dan dari penerbit besar. Gramedia di Jogja yang cukup royal ya, memberi apresiasi buku ya, Pustaka Pelajar, Canisius itu cukup royal di dalam memberi hadiah buku. Nah, kenapa resensi itu menjadi penting gitu ya? Seiring perkembangan zaman saya jadi memahami gitu ya bahwa sesungguhnya ini adalah salah satu jalan orang untuk berliterasi. Salah satu jalan orang untuk berliterasi. Jadi orang itu tidak akan bisa menulis. Saya harus sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di RVL, serta peserta webinar malam ini. Orang itu tidak bisa menulis kalau tidak pernah membaca. Kalaupun tidak pernah membaca kok bisa menulis, itu tulisannya pasti tidak bagus. Tulisannya pasti tidak bagus. Jadi ya tidak ada pilihan selain kita harus membaca. Nah, membaca itu bisa bermakna produktif, dalam arti bisa untuk menghasilkan tulisan, tapi juga bisa bermakna sebagai sarana untuk mendapatkan buku gratis. Caranya membuat resensi buku. Ya. Apakah di zaman sekarang masih ada resensi buku gratis? Banyak, banyak gitu ya. Tinggal kita ini, makanya saya selalu berpikir bahwa kalau orang menulis katanya sekarang dunia menulis itu sudah redup gitu. Wah ini mesti dolarnya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Gitu. Dunia menulis itu tetap dunia yang menjanjikan. Tinggal kita tahu caranya atau tidak. Ya, tinggal kita tahu caranya atau tidak. Nah, itu saja ya. Nah sekarang ini beberapa media sosial saya, ada web, ada Instagram, ada baru saja bikin TikTok karena diminta oleh seorang kolega lah, bikinlah kampanye literasi di TikTok, walaupun saya nggak tahu caranya ya, coba-coba. Masih kalah jauh dengan Pak founder RVL yang TikToknya sudah membahana dan kawan-kawan yang lain. Oke.
Baru coba-coba itu. Oke. Apa ya? Nah, ada beberapa nama yang digunakan untuk menyebut resensi buku. Nama ini nama yang saya identifikasi, saya temukan di koran, di majalah, di media sosial, di web dan seterusnya. Ya, namanya bisa bermacam-macam. Ada yang namanya ya resensi buku gitu saja. Ada rubrik resensi buku. Ada rubrik review buku, ada yang seperti itu. Ada rubrik tajuk, ya tajuk itu ya maksudnya ya resensi buku. Ada rubrik rehal, ada rubrik teraju, ada timbangan buku, ada rubrik mizan. Mizan kan artinya timbangan juga. Nah, yang ditimbang adalah buku dan ada beberapa nama lain yang digunakan tergantung tergantung medianya. Dulu majalah Gatra itu memberi nama kronik, gitu ya, memberi nama kronik tergantung kepada medianya. Tapi meskipun namanya berbeda, tapi intinya sama, yaitu membahas tentang sebuah buku. Ya, membahas tentang sebuah buku. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nah, apa manfaat mereview? Ya, yang pertama-tama, ya manfaat mereview itu membuat wawasan kita itu pasti luas. Di Facebook saya kenal dengan seorang pembaca dan preview buku. Seingat saya beliau itu sudah mereview sekitar 700 buku. Artinya beliau sudah membaca 700 buku. Dan setiap buku direview. Reviewnya tidak dikirim ke media cetak ya, paling di media kayak Kompasiana lah, jenis itu, Indonesiana, Kompasiana. Dan isi tulisan beliau hanya review buku saja. Ini juga menarik itu ya, artinya pengetahuannya menjadi luas. Kalau kita rajin mereview buku, berarti kita itu menjadi pembaca. Dan itu artinya kita itu akan mendapatkan kosakata yang semakin kaya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan ya, kawan-kawan yang ngeluh gitu ya. Saya kalau menulis kok bahasanya itu saja, tidak variatif ya. Itu berarti sederhana saja. Bacanya kurang banyak. Bacanya kurang banyak. Dan jangan hanya dari satu jenis tulisan. Misalnya, saya setiap hari bergelut di dunia akademik. Maka apakah saya hanya membaca buku akademik? Enggak. Kalau saya hanya membaca buku akademik, itu akan berdampak pada tulisan saya kaku. Maka saya itu kalau setiap hari itu ada dua jenis buku ya, dua jenis buku. Satu buku ilmiah. Ciri buku ilmiah itu apa? Serius dan sulit dipahami. Bahkan yang nulis mungkin juga nggak paham, gitu ya. Nggak penuh dengan catatan kaki ya, itu biasanya buku ilmiah, gitu ya. Jadi kalau guyonnya, wah bukunya serius sekali ya, sulit dipahami, ini ilmiah. Kalau saya guyon dengan mahasiswa itu kan, wah makalahmu itu ilmiah sekali. Oh, terima kasih Pak. Kamu tahu nggak maksudnya apa ilmiah makalahmu itu? Sulit dipahami, wong kamu aja nggak paham juga. Nah, itu jenis harus ada keseimbangan. Maka sesekali novel harus kita baca, kumpulan cerpen kita baca, buku-buku yang tidak beraliran ilmiah, yang populer, yang kreatif itu juga harus kita baca supaya itu berpengaruh terhadap style atau gaya bahasa kita. Meskipun tidak bisa membaca keseluruhan tulisan kawan-kawan di grup WA, kalau ada waktu saya juga membaca tulisan-tulisannya kawan-kawan, tulisan-tulisannya Bu Teli, Neng Puji, kemudian yang lain-lain itu ya walaupun di sela-sela kesibukan ya saya baca itu. Ya minimal saya tahu dinamika kreativitas kawan-kawan yang jelas saya nggak bisa menandingi karena saya itu bukan penulis aliran cepat dan aliran produktif ya, tapi saya itu penikmat tulisan, kalem tapi terus gitu aja. Jadi makanya saya nggak akan bisa masuk penulis terproduktif di RVL itu. Sebulan dapat 5 itu sudah bagus karena di luar itu saya juga harus nulis artikel jurnal, harus nulis buku gitu kan. Nah, kalau yang
Saya share di grup, saya share di Facebook pasti tulisan yang ringan-ringan. Saya males men-share tulisan ilmiah itu ke media sosial. Nanti komentarnya itu nggak nyambung gitu loh. Ini Facebook kok dipakai nulis yang serius, katanya minta yang serius. Dikasih ya macam-macam begitu ya. Oke. Bagaimana cara kita membuat resensi gitu ya, agak cepat. Ini cara kita ya, satu, persiapan. Nah, persiapan. Persiapannya apa? Sediakan buku yang akan diresensi. Kalau media, kalau kawan-kawan sekarang melihat membuat resensi itu hanya untuk kesenangan, kayak saya membuat resensi, saya kan hanya untuk kesenangan aja sekarang ini. Jarang yang ke media ya. Pernah sih 1-2 kali ke media ya. Tapi relatif rata-rata hanya untuk kesenangan saja. Itu ya, sediakan buku yang akan diresensi dan buku itu harus dibaca itu ya. Nggak bisa kita meresensi itu hanya dengan modal kira-kira, itu pasti ngawur. Harus dibaca sampai tuntas, walaupun mungkin bacanya cepat. Misalnya, nah ini catatan saya di web saya yang terakhir ini ya, resensi integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Saya baca buku ini sampai tuntas itu. Apakah sekedar dibaca? Oh tidak. Jadi kalau itu kita meresensi, jangan hanya dibaca. Kita ini bukan orang yang hafalannya kuat itu. Kacamata dipakai aja kadang-kadang masih dicari kok. Ternyata di atas kepala. Oh ternyata di atas kepala. Oh, kacamata ini ayah di mana nih? Malah ya di atas kepala kok dicari gitu. Lah itu Faktorku itu. kacamata, apalagi isi buku gitu loh ya, apalagi isi Faktorku. buku. Maka caranya, saya bukan orang yang beraliran buku itu harus bersih, enggak. Mohon maaf ya, saya ini orang yang kalau buku saya baca itu pasti jelek jadinya. Nah, pasti bukunya morat-marit. Saya menyebutnya anotasi. Nah, misalnya begini, mohon maaf ya, ini contoh aja, bukan untuk pamer. Ini, buku itu kalau saya baca, kanan kirinya itu penuh coretan. Ini saya bikin agak rapi karena ini mau saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, jadi harus agak rapi. Kalau tidak saya tunjukkan, itu isinya penuh coretan, bahkan bisa full atas bawah itu, komen-komen itu. Ini sampai saya sediakan kertas khusus untuk tempelan mencatat. Kalau yang perempuan kan pakai kertas apa itu, klip tempelan itu ya, beli di ini. Kalau saya ya seadanya, kadang ini berkas surat, tempel itu saja dengan plastik, tapi yang penting ada ide yang diikat itu, ada ide yang diikat. Dan hampir semua buku saya penuh dengan apa ya istilahnya, penuh dengan coretan kalau buku itu saya baca. Tujuannya apa? Supaya kalau apa ya? Supaya saya bisa mengulang kembali gitu ya. Ketika saya membaca kembali, mengulang kembali buku-buku yang saya baca itu tidak perlu membaca kesemuanya. Ya, saya hanya membaca poin-poin penting saja gitu ya, yang ada di buku itu dengan mengacu kepada catatan-catatan saya, anotasi-anotasi saya. Ya, anotasi-anotasi saya. Jadi anotasi-anotasi itu bisa oret-oretan kertas warna-warni, bisa potongan dari surat-surat, yang penting nempel di situ. Nah, selesai saya baca, itu akan saya petakan. Oh, bab 1 ini ngomong apa, bab 2 ini ngomong apa, bab 3 ngomong apa, sampai terakhir baru saya menulis resensi itu ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan tipe-tipe resensi itu kayak apa. Yang penting langkahnya yang pertama adalah persiapan, membaca dan mencatat hal yang penting. Jangan sampai tidak dicatat ya. Sekali lagi, jangan sampai tidak dicatat. Ini akan penting juga, pengalaman saya double. Catatan-catatan seperti ini, itu biasanya saya pindah ke komputer, saya punya satu folder namanya resume. Nah, saat saya membuat makalah, gitu ya, membuat artikel jurnal, ini menjadi salah satu referensi yang saya tidak perlu buka buku lagi, gitu. Karena saya sudah mencatat satu isi pokok-pokok buku itu, pokok-pokok penting isi buku ini di dalam di dalam file. Sehingga ketika saya menulis makalah, saya menulis artikel itu, saya tidak perlu lagi mencari bukunya. Buku ini setelah selesai akan saya bungkus dengan plastik, saya masukkan ke lemari. Artinya apa? Buku ini sudah saya baca. Ya walaupun kadang-kadang saya buka lagi ya untuk menghindari musuh terbesar dalam dunia perbukuan yaitu rayap gitu ya. Saya bungkus plastik supaya tidak saya buka lagi bahwa saya sudah baca buku itu. Kalau buku-bukunya misalnya tidak terlalu
signifikan biasanya saya hibahkan ke ke tamu, ke kawan-kawan yang ke rumah dan sebagainya. Nah, itu tentang membacanya. Setelah selesai membaca, dianalisis, ya, dianalisis, dibikin orat-oretan. Kira-kira ini apa yang mau diangkat, kalau dibikin struktur kayak apa, media yang dituju apa. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau serius menulis resensi buku, masuk saja ke Instagram. Ya, masuk saja ke Instagram. Di Instagram itu ada banyak bookstagram, orang yang menjadikan Instagram pecinta buku itu, ada banyak penerbit yang menyediakan giveaway itu untuk orang yang mau meresensi dari buku-buku mereka. Nah, sekarang kan dunianya sudah seperti itu ya. Nah, jadi kawan-kawan menganalisis, mengevaluasi, setelah itu menulis. Nah, baru setelah itu menyunting. Oke. Nah, ini yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pilih buku yang sesuai dengan mata kuliah atau pilih buku yang sesuai dengan minat ya. Pilih buku yang sesuai dengan minat. Nah, ya kadang buku itu kita ingin dapat buku sejenis ini tapi bukunya nggak ada. Ya macam-macam lah dengan segala dinamikanya. Setelah persiapan kita membaca. Nah, ini membaca buku itu jangan dikejar untuk tamat ya. Saya beda alirannya dengan orang yang membaca cepat itu. Saya itu orang yang tidak srek kalau ada orang cara cepat membaca buku dalam 1 jam 200 halaman. Belum ketemu saya rasionalnya itu. Saya itu membaca lambat itu. Membaca lambat. Ya kadang 5 menit, 10 menit berhenti. Satu buku bisa sampai seminggu gitu ya. Apalagi bukunya tebal. Tapi saya itu menikmati itu. Oh ini ya cara berpikirnya. Oh dia menjadi orang fundamental itu begini argumennya. Oh dia menjadi seperti ini. Itu selalu saya kunyah-kunyah, saya diskusikan dan saya renungkan. Kadang-kadang misalnya saya baca saya baca bukunya Pak Emko ya, misalnya Sopo Ora Sibuk SOS. Saya mikir itu ya. Oh terlalu betul ya. Kita ini terlalu banyak keinginan, terlalu banyak alibi, tetapi kita tidak melakukan aksi. Gitu. Lalu di tempat lain, oh ya ini yang disebut kayaknya ini nyambung ke pikirannya Renal Kasali bahwa generasi-generasi sekarang ini lemah komitmen, punya ide besar, komitmen lemah, atau komitmennya kuat, etikanya lemah. Itu disambung-sambungkan begitu. Itu pengalaman personal saya sehingga kemudian itu bisa menemukan banyak ide, banyak hal apa sih yang kira-kira mau diangkat. Jadi sepanjang buku itu buku saya sendiri itu saya akan melakukan buku itu seenaknya ya di stabilo ya dicoret ya di garis bawah dikasih catatan kanan kiri uang buku-buku saya ya terserah saya gitu kan. Nah kecuali saya sedang butuh buku dari perpustakaan itu saya mewajibkan diri saya untuk tidak membuat 1 titik pun kalau buku itu dari miliknya orang lain. Ya, supaya saya tidak mengganggu hak orang lain atas buku yang saya pinjam itu. Ya, nah cara membaca itu ya butuh strategi ya, tidak harus dari awal sampai akhir, tergantung bukunya. Tapi yang pasti lihat identitas, judulnya apa. Judul itu juga ketika baru membaca judul juga sudah harus bermain logika. Karena kadang-kadang judul itu isinya tidak sama dengan judulnya. Misalnya, saya baru baca buku judulnya misalnya ya, judulnya Mendayung di Antara Dua Pulau. Bayangan kita kan ini bisa saja itu buku tentang kelautan. Ternyata itu buku militer. Saya pernah baca itu. Ternyata itu buku militer yang intel itu kalau dia ingin mengejar sasarannya, dia bisa berprofesi-profesi lain sehingga dia juga profesi intel dan menikmati profesi yang satunya itu. Oh, itu maksudnya mendayung di antara dua pulau itu ya. Oh, ternyata melaksanakan dua kegiatan. Nah, dari mana saya tahu? Dari sinopsis belakang. Dari sinopsis belakang. Jadi menggabungkan judul dengan sinopsis sama dicek juga penulisnya siapa. Itu penting juga. Pernah saya itu kecewa dulu waktu saya masih kuliah di Jogja. Sedang belajar nulis buku, saya beli buku di Gramedia. Judulnya begini,
cara praktis menulis buku bestseller. Wah, iki pikir saya waktu itu. Penting ini saya beli. Begitu saya buka, kecewa berat saya. Identitas penulisnya apa? Buku ini adalah buku pertama penulis. Pemula. Ternyata dia pemula, itu strategi pasar. Ya lek ngono carane ya padha karo aku, padha rung tau payune. Nah, itu juga penting siapa penulisnya untuk kita cermati. Nah, kita menganalisis isi buku, penyajiannya kayak apa. Nah, kemudian bahasanya kayak apa. Buku terbitan Mizan, terbitan Kanisius, terbitan Gramedia, hampir pasti editingnya matang. Walaupun tentu saya masih menemukan 1-2 tipe ya, tapi minim sekali. Tapi buku dari penerbit-penerbit yang indie atau penerbit kecil itu kadang-kadang bikin jengkel. Belum tentu loh ya, mohon maaf ya, belum tentu penulis besar itu yang selama ini kita kenal itu ya, itu tulisannya tanpa tipu, belum tentu. Saya itu pernah, karena di halaman pertama ini seorang, ya saya sebut seorang guru besar, dan saya dulu cukup kagum dengan tulisannya. Begitu saya baca, itu satu halaman itu ketemu 5 tempat salah ketik. Wah, itu langsung muncul jiwa jiwa koreksi saya coret itu sampai halaman terakhir, setiap halaman ada salah ketiknya. Lalu saya kirim email ke beliaunya karena saya lihat ada nama emailnya, alamat emailnya, lalu saya kasih komentar. Intinya ya ingin memberi masukan ke beliau. Komentarnya, jawabannya saya menulis komentar itu panjang lebar, 1 halaman di halaman email itu, jawabannya hanya 3 huruf. TKS. Apa? TKS, terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, saya menulisnya panjang lebar, maksud saya ya supaya jadi inilah. Ternyata jawabannya TKS. Terima kasih. Thanks. Saya balasi SM2. Sama-sama. SM2 saya balasi sama-sama. Dianalisis bukunya itu. Nah, langkah berikutnya kita evaluasi ya. Dengan data yang ada tadi kita evaluasi. Nah, kita itu bisa selesai membaca buku, itu baru di tengah aja, itu kita sebenarnya sudah bisa memutuskan. Ini enaknya diresensi atau enggak sih? Ya, ini enaknya diresensi atau enggak? Karena kita kan, kalau saya, itu kan harus bermain prioritas. Kalau saya pengangguran, ya semua buku akan saya resensi. Gitu ya. Tapi di tengah aktivitas yang sekarang, saya harus kritis itu ya. Nah, resensi bagi saya sekarang ini kan perjuangan ya. Harus ada relevansinya, tidak semata-mata resensi. Misalnya resensi ini bisa jadi bagian dari buku yang sedang saya tulis. Kok bisa? Bisa. Ini misalnya, saya sedang menulis buku tentang apa? Ini misalnya, saya sedang menulis buku tentang integrasi Islam dan sains, gitu ya. Integrasi Islam dan sains. Maka saya harus membuat catatan-catatan dari buku-buku dengan topik ini ya. Ini nanti bisa menjadi bagian dari buku. Buku integrasi Islam Mazhab Indonesia, interdisipliner, cross-discipliner, multi-terang. Nah, ini kalau saya punya 40 saja resensi tentang buku-buku sejenis ini dikumpulkan jadi satu kan sudah jadi buku. Ya. Hanya memang butuh kerja yang cukup serius, paling tidak saya membayangkan 1 tahun ke depan ini baru selesai. Tapi kan saya tidak dikejar oleh apa-apa. Yang penting saya nikmati, saya baca, saya tulis. Nah, itu nanti tinggal mengkompilasi. Kalau yang buku ilmiah dengan struktur bab 1, bab 2, bab 3 ya tentu sudah ada itu ya, sudah dipersiapkan. Nah, ini sekarang yang penting juga kalau kita mengirim ke media ya. Kalau kita mengirim ke media, misalnya di Surabaya itu masih ada koran online Birawa, harian Birawa. Nah, memang tidak ada honornya, tapi itu ada rubrik resensi bukunya tiap Jumat. Nah, Pak Kepala Dinas, siapa? Pak Kepala Dinas, Pak Tirto. Pak Tirto, bukunya beliau tentang strategi kebudayaan itu, ketika saya baru dibeli, saya resensi, dimuat di Birawa, di harian Birawa pada tahun 2020, sebelum pandemi ya, 2020-an lah, itu pernah
masih dimuat, saya bikin di sana itu ya. Jadi ngikuti template-nya. Caranya gimana? Ya dibaca aja, diamati, baca 2, 3, 4, lalu kita analisis sendiri. Oh kayak begini, judul resensi, nama penulis. Nah ini nomor absen ini karena di kelas ini. Jadi nomor absen. Ya, jadi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan ini, jadi disesuaikan dengan medianya, menjelaskan isi buku, sisi menarik, paragraf penutup. Jadi sebenarnya resensi itu kadang hanya 5 paragraf. Kalau tidak percaya, kawan-kawan coba cek Kedaulatan Rakyat. Itu resensinya hanya 5-7 paragraf, pendek sekali. Tapi kalau Kompas, Jawa Pos ya, Jawa Pos di Sabtu kemarin, saya lihat ada resensinya Mas Ali Usman. Beliau meresensi buku terbarunya Seno Gumiro Aji Dharma. Itu mungkin folio atau kuarto 5 halaman ya, panjang banget itu. Panjang banget. Apalagi Kompas. Kompas itu juga sangat panjang. Nah, jadi kita harus membuat resensi disesuaikan dengan media di mana kita mengirimkannya. Kita sunting, kita edit, kita perbaiki, lalu apa sih sebenarnya tujuan kita membuat resensi itu? Tujuan pertama ya memberi informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam buku. Saya sering, terutama kalau beli buku ya, termasuk di era online ini, butuh informasi. Kok kayaknya ada buku bagus ya? Misalnya saya pernah baca bukunya McReef ya, judulnya Sejarah Indonesia Modern. Ini buku apa sih? Saya cari. Ternyata ketemu resensinya bagus sekali. Nah, itu jadi satu pertimbangan. Kenapa? Resensi itu sudah memberi saya informasi. Ya. Informasi atas buku itu. Bahkan kadang-kadang resensi itu membuat saya tidak jadi beli buku. Ya, karena apa? Diresensi dengan kritis. Banyak tipu, argumennya nggak jelas. Wah, buku nggak jelas kok dituku. Gitu. Jadi kadang-kadang bukunya diresensi. Nah, peresensi itu juga menentukan nasib buku. Apakah buku ini mau dibeli atau tidak gitu kan. Kalau dipuji-puji sejak awal sampai akhir malah dicurigai. Buku ini bagus, tidak ada ini. Ya, nggak logis karena resensi itu juga harus menyajikan sesuatu secara objektif. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, mendiskusikan lebih jauh fenomena dalam buku. Misalnya, ketika saya ingin menulis buku tentang Islam dan sains gitu ya, sebagai bagian dari topik yang saya tekuni untuk saya ajarkan di perkuliahan, maka saya akan searching misalnya di Google, karena sekarang kalau pergi ke toko buku kan berat itu, toko buku offline itu. Karena sekarang toko buku itu lebih dominan isinya buku tulis sama alat-alat tulis gitu ya. Jadi sekarang mainnya ke online. Cek ketemu buku A. Nah, kayak apa sih isinya? Biasanya kan kalau buku itu disajikan di media online, itu kan ada informasi isinya, daftar isinya, kemudian ini. Nah, itu biasanya menjadi salah satu pertimbangan. Dan ada resensinya. Itu penting. Nah, memberi pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Tahun 94, Jawa Pos itu setiap hari berisi artikel yang isinya adalah perdebatan antara Gus Dur sama Pak Amin Rais. Saya ingat persis itu. Waktu itu Gus Dur menyebut pentingnya politik arus bawah. Artinya politik melalui jalur kultural. Pak Amin Rais menyebut pentingnya politik jalur atas. Nah, perdebatan itu berlangsung dalam bentuk opini berminggu-minggu. Akhirnya oleh Mas Arif Affandi pada waktu itu dikumpulkan opini itu menjadi buku. Dan buku itu dibedah di Sunda Kelapa dan menggegerkan dunia politik Indonesia pada waktu itu. Dampaknya apa? Buku itu sangat laris. Islam arus atas, arus bawah. Nah, jadi karena apa? Karena resensinya kemudian juga sangat banyak, tidak hanya di Jawa Pos, di Tempo, di Kompas, di koran-koran, sehingga buku itu juga menjadi sangat laris. Saya ingin beri contoh juga buku yang sangat laris karena resensi yang sangat bagus ya.
Nah, itu misalnya dulu buku-bukunya Pak Hernowo yang misalnya tentang mengikat makna. Buku itu diresensi di banyak media lalu menimbulkan keingintahuan banyak orang sampai buku itu cetak berpuluh-puluh kali. Oke, yang terakhir menjawab pertanyaan yang muncul jika seseorang melihat buku baru terbit. Siapa pengarangnya? Nah, mengapa menulis buku itu? Saya misalnya suatu ketika kaget ketika orang dengan nama ini menulis ini, gitu ya. Nah, itu perlu dicek apa pernyataannya, lihat sinopsisnya. Bagaimana hubungannya dengan buku jenis yang ditulis oleh penulis lain? Kadang kan ada yang terutama buku ajar ya, isinya mengulang-ulang saja. Nah, itu kalau penulisnya tidak punya reputasi akademik, saya males itu. Alah paling ya kopi itu aja. Tapi kalau penulisnya akademik mesti dicek. Oh, ini mesti ada hal baru yang dia tawarkan. Fungsi resensi ya agar pembaca memperoleh bimbingan dalam menilai buku-buku, agar setelah membaca resensi, pembaca berniat membaca dan mencocokkan seperti apa yang telah ditulis. Dan bagi yang tidak ada waktu baca buku, membaca resensi itu sama dengan membaca sinopsis buku. Nah, dan itu cukup membantu. Saya kira itu, Neng, pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ainun Naim. Wah, ilmunya luar biasa dan ternyata peserta kita banyak loh. Orang-orang hebat, orang akademisi di sini. Termasuk Pak Tirta juga hadir loh, Prof. Alhamdulillah. Baru disebut oleh Prof, ternyata beliaunya kirim chat di situ. Alhamdulillah. Hadir, Prof. Siap, Pak Kepala Dinas. Selamat malam, Pak Tirta. Selamat malam, Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Profesor Ainun Naim yang sudah membahas tuntas tentang resensi atau cara membuat resensi buku. Dan ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan kami bahwa resensi itu bisa jadi menjadi bagian dari apa yang kita tulis. Kemudian cara memilih buku juga boleh memilih buku apa saja, pokoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian banyak juga yang disampaikan oleh Profesor manfaat daripada menulis resensi buku. Kemudian ada beberapa yang kami catat juga termasuk tujuan daripada meresensi buku dan banyak sekali. Kalau kita menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Profesor Ainun Naim. Untuk berikutnya, sesi berikutnya adalah kami buka sesi tanya jawab. Karena mungkin kami rasa banyak peserta ini yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Profesor Ainun Naim terkait dengan materi pada malam hari ini. Oke, sudah ada yang respon itu. Tapi ini nanti kami sampaikan bahwa ada 2 termin yang kami sampaikan di sini. 2 termin ini nanti ada 2 penanya. 2 penanya ketika menyampaikan pertanyaan langsung to the point, sampaikan nama, kemudian dari mana asal daerahnya, dan kemudian pertanyaannya langsung disampaikan ke Profesor Ainun Naim. Oke, sudah ada 2 penanya di sini dari Bapak Musirotolin dengan Ibu Ambar Rukmini, ternyata mahasiswanya profesor ini. mahasiswi. Baik, kepada Pak Musirotolin dulu, kami persilakan. Saya Ibu, Bu, bukan Bapak. Mohon maaf Ibu. Ibu Musirotolin ini, dipersilakan. Nggih. Ngapunten saya off cam karena sedang ngelonin cucu dan hijab. Mangga. Assalamualaikum Yai, ngapunten ingkang agung. Nggih, alhamdulillah saya sudah 3 kali baca tulisan panjenengan, sangat menarik dan sangat cocok dengan apa yang disampaikan malam ini. Yai, pernyataan Yai yang terakhir itu yang membuat saya keder, Yai. Jujur saya penulis pemula dan ingin jadi ingin banyak meresensi buku, tapi pernyataan terakhir itu yang membuat saya keder. Ini gimana Yai caranya, Yai?
supaya tidak keder untuk menjadi seorang penulis resensi buku. Dari sekian sejumlah yang panjenengan sampaikan tadi, rumus-rumusnya, tapi paling terakhir itu yang membuat keder. Dilihat dulu siapa penulisnya, padahal saya bukan siapa-siapa. Matur Dan nuwun bukan ya. siapa-siapa. Assalamualaikum. Iya Bu, ingin tahu saya dari mana asal Oh kotanya? ini ngapunten, saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, Sidoarjo tetangga dewe. Oke, langsung mawon kepada Profesor, monggo Prof. Nggih, terima kasih Bu Musiro. Jadi kebalik Bu, yang maksudnya penulisnya siapa itu adalah penulis buku yang diresensi. Bukan kita yang meresensi maksudnya. Jadi kalau meresensi buku, saya meresensi buku, salah satu faktor yang harus dilihat, walaupun itu bukan satu-satunya. Karena mungkin saja saya meresensi buku yang saya belum kenal penulisnya, tapi kok menarik, saya baca ya bisa berlanjut gitu ya. Jadi misalnya begini, saya suatu ketika saya ini membaca buku judulnya unik gitu ya, sedang jenuh baca buku-buku ilmiah, lalu saya menemukan buku judulnya Belajar Kehidupan dari Orang Kecil. Apa ini gitu ya? Apa ini? Nah, saya tidak tahu isi buku itu, tetapi di belakangnya dari sampul di toko buku itu saya lihat buku ini berisi tentang pembelajaran kehidupan dari orang-orang yang selama ini tidak pernah tercover oleh sejarah, tidak pernah tercover oleh wartawan, tidak pernah tercover oleh siapapun itu ya. Nah, jadi ini cerita tentang orang-orang pinggiran, mohon maaf ya, orang pinggiran dalam tanda kutip yang mereka menjalani hidup dengan logika mereka. Nah, oh ini kayaknya menarik ini. Lalu saya baca itu kisahnya satu-satu. Misalnya, ada orang yang istiqomah apa itu, mohon maaf ya itu, penjual pentol ya, penjual pentol. Nah, penjual pentol ini setiap malam jam 3:30 ketika beliau bangun lalu lalu membuat pentolnya itu dibacakan sholawat satu persatu setiap hari, setiap butirnya satu demi satu. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang keren sekali gitu loh. Siapa dia ya kita nggak akan tahu dia itu siapa. Oh, kita diberitahu pun juga nggak akan tahu karena dia mohon maaf ya bukan orang bukan orang besar itu ya kata penulis. Penulisnya juga saya tidak kenal gitu sampai hari ini juga nggak akan ingat itu tentang itu. Tetapi buku itu penting untuk saya review gitu ya. Nah, saya baru saja berbagi di kolom chat salah satu buku saya yang isinya resensi semua. Isinya resensi semua. Nah, silahkan Bapak Ibu download buku yang ada di ruang chat itu dan pelajari itu resensi gaya ngawur saya. Pokoknya pengen ya tak kayak resensi gitu aja. Ya, jadi buku itu free, silahkan. Kalau mau pesan edisi cetak ya bayar, tapi kalau mau baca itu ya silahkan baca. Kalau buku saya sebagian besar sepanjang tidak dicetak oleh penerbit besar itu biasanya ya saya cetak di kantor, saya bagi-bagikan PDF-nya bagi yang pesan edisi cetak yang ganti ongkos cetaknya saja gitu ya. Nah, itu jawaban saya untuk Bu Musirah Thalib ya. Jadi intinya bukan kitanya sebagai penulis. Kalau kita berangkatnya siapa saya ya tentu kita tidak akan menulis. Jadi semua penulis itu awalnya ya penulis pemula ya. Semua penulis itu awalnya penulis pemula. Tidak ada penulis itu yang begitu nulis langsung kondang, itu enggak ada. Saya itu belajar nulis sedikit flashback ya. Saya belajar nulis di koran itu sejak semester 1 S1. Jadi adik kelasnya Neng Puji di Yayan Sunan Ampel Surabaya itu. Ya semester 1 kelas tahun 94 saya belajar nulis. Di bawah 94 sudah keluar lulus, Pak. Saya 93 sudah lulus. 93 sudah lulus ya. Saya 94 baru masuk itu ya. Jadi saya belajar nulis itu bikin artikel itu 2 minggu belum tentu selesai. Itu sampai tahun 96, berapa tahun itu ya? 2 tahun lebih ya, 2 tahun di semester 5, semester 6. Itu baru artikel pertama saya yang dimuat.
Artikel pertama saya dimuat di Koran Surya. Dulu di Koran Surya itu ada rubrik namanya kolom mahasiswa. Ya, kolom mahasiswa itu saya kirim ke sana. Nah, itu adalah tulisan saya yang ke-22. Pertanyaannya yang ke-1 sampai 21 kemana? Nggak tahu. Padahal pada masa itu kan belum musim komputer. Ngetik aja susahnya minta ampun. Jadi nggak ada dokumennya. Ya tidak perlu disesali. Tapi paling tidak itu adalah cara kita untuk belajar berproses. Nah, tentu tentu seandainya saya berhenti di tengah jalan ya nggak jadi penulis seperti hari ini. Gitu ya Bu Musira. Ya nulis saja Bu. Ada seorang penulis dari Amerika namanya Laura Ingalls itu ya, Laura Ingalls kalau nggak salah namanya. Itu menulis justru setelah beliau pensiun dari guru. Begitu pensiun belajar menulis. Buku pertamanya terbit 5 tahun setelah beliau pensiun, jadi di usia 65 tahun. Coba bayangkan. Jadi benar-benar tidak ada kata terlambat ya untuk belajar menulis. Jadi intinya ya kita tetap bersama. Saya juga masih terus belajar, kemudian wah ada background di belakang. Calon profesor. Ya, jadi saya juga masih terus belajar. Artikel-artikel saya tidak selalu diterima macam-macam ya, tapi itu bagian dari sesuatu yang tidak perlu kita sesali ya. Itu yang penting kita jalani, kita nikmati, dan yang penting lagi kita menulis. Nah, jadi tugas penulis itu menulis, bukan tugas menulis itu untuk diterima lalu dipublikasikan gitu ya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Saya kira itu untuk Ibu Musirah Thalib. Matur suwun, Bu. Inggih sami-sami yai matur nuwun. Jazakumullah. Terima kasih Profesor sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu ya, bukan Bapak, maaf Bu. Baik, untuk penanya kedua, ini penanya kedua dari termin pertama adalah Ibu Rukmini Ambarwati. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Profesor. Dalu, Kalau Bu. mahasiswanya, Prof, kelas B. Nomor absen Bu, nomor absen. Nomor absen 4. Sugeng Biar nanti dalu. dilingkari sama Profesor. Dalam menyapa dulu yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang merupakan guru saya, panutan saya untuk di Gerakan Literasi. Sama-sama. Kemudian Abah Hemko dan juga Bu Nur yang selalu bergerak dalam bidang literasi. Kebetulan beliau bersama saya yang dibandingkan Prof. Dr. Tirto, Pak Kadis. Iya, Prof. Matur nuwun kesempatannya, Prof. Sangat senang bertemu penjenengan meskipun kalau di kuliah juga selalu ketemu penjenengan. Ada satu yang menggelitik Prof di benak saya itu ngaten Prof. Saya sudah mencoba untuk menulis resensi buku ya Prof ya. Tetapi ini menapa rasanya kok kesulitan ya Prof ya, rasanya saya itu. Padahal resep yang dari penjenengan sampaikan ke kami itu untuk menulis buku itu dimanapun, kapanpun, ya itu bisa dengan membuat catatan-catatan kecil. Next kalau ada waktu nanti bisa dilanjutkan per bab itu tadi. Mohon izin Prof untuk membuat semangat, kemudian juga cara jitu itu loh, mereferensi itu Prof. Kok masih rasanya mungkin sama seperti Bu Sinten tadi itu, yang dari Sidoarjo itu. Bu Musirah. Tinggi. Kalau PD-nya kepedean Prof, tetapi hasilnya itu yang mungkin yang tidak pede Prof. Ngaten Prof Ike. Mohon bimbingannya selalu Prof. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya buku ke-17 saya segera terbit Prof. Waduh, selamat. Amin, matur nuwun. Itu tidak terlepas dari Bu Puji, Mko, kemudian juga Pak Dr. Tirto. Matur nuwun, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mawon Prof untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Rukmini Ambarwati. Monggo Prof. Terima kasih Bu Rukmini.
Kalau ada beliau ini kelas jadi hidup itu. iPhone itu mana orangnya gak ada? Ada dulu ya. Hah? Ya. Sudah dicatat nomor absennya, Prof? Sudah hafal Bu Muji? Udah hafal kalau ada Iya, Bu nanti kan Rukmini ini ada kelasnya tambahan. jadi rame soalnya. Ada tambahan nilai gitu loh, Bu Ambar. Benar, benar. Benar. Oke. Itu kemana orangnya? Oh, enggak tahu. Profesor kecil ya, Prof? Enggak. Ya, begini Bu. Membuat resensi itu kan bukan hanya soal skill ya, tapi soal seni. Menurut saya soal seni juga. Jadi kalau kita membuat resensi buku itu memang tidak selalu mudah juga gitu ya. Misalnya saya pernah sangat kesulitan ketika meresensi buku dulu ya, ketika saya meresensi bukunya Kunto Wijoyo. Saya baca itu sampai 3 kali nggak mudeng-mudeng juga. Saya orat-orat dan sebagainya. Ya karena nggak ketemu feel-nya, nggak ketemu feel-nya. Ini kok sulit sekali ya. Nah itu kalau sudah mentok begitu tak tinggal itu. Jadi wah harus ganti buku lah. Ini sudah nggak bisa nyaman kalau saya dipaksa untuk meresensi buku yang saya sendiri ternyata tidak berhasil menemukan feel-nya. Ya mungkin kalau kalau sering membuatnya itu jadinya enak. Misalnya saya akan nyaman kalau meresensi buku-buku yang mesti terlihat kayak misalnya ini buku yang baru saya contohkan tadi yang saya resensi Islam dan Sains. Itu buku yang saya bisa nyaman meresensinya dan nyaman membuatnya karena buku itu ada kaitannya dengan mata kuliah yang saya ajar, lalu pikiran-pikiran filsafat, dan ada metodologinya. Jadi gabungan dari 3 hal itu yang membuat saya bersemangat, walaupun mungkin pada level tertentu saya kesulitan, tetapi saya menikmatinya. Akhirnya apa? Terpecahkan. Saya pernah juga meresensi buku yang tidak lazim dalam tanda kutip untuk ukuran saya sebagai seorang akademisi. Meresensi novelnya Andrea Hirata. Ya, jadi pada waktu itu saya bikin novelnya Andrea Hirata dan novel itu kemudian saya resensi di sebuah platform digital. Itu mendapat apresiasi yang sangat sangat luas. Nah, yang paling sering adalah resensi itu memperkenalkan saya pada jaringan. Yang paling sering itu jaringan kalau kita di media sosial. Kapan hari editor dari penerbit Mizan itu menghubungi saya untuk dikasih semacam Prof apa berkenan membuat semacam mini resensi kata beliau. Berapa halaman? Maksimal 10 paragraf lah. Kalau cukup 6 paragraf aja. Oke. Jadi saya mendapat bonus itu ya, mendapat bonus sebelum buku itu terbit. Buku itu sudah dikasih ke saya dengan catatan tidak boleh diedarkan ya. Tentu saya harus menjaga etika itu. Nah, lalu saya bikin semacam sinopsis sinopsis ringkas sesuai pesanan beliau dan nanti Anda bisa baca di blog saya, ditelusuri ada satu bagian yang itu adalah bonus gitu ya. Bonus yang bukunya sendiri saya belum dapat. Tetapi saya sudah baca isinya. Nah, soal sulit atau tidak sulit ya Bu Ambar itu ya menurut saya itu dihadapi oleh saya juga itu. Menulis apapun itu tidak selalu mudah, Bu. Kalau orang bilang menulis itu mudah itu ya, itu mesti harus dipertanyakan. Syaratnya terpenuhi enggak gitu ya? Syaratnya terpenuhi enggak? Ya, jadi misalnya walaupun saya menulis itu mudah, saya menulis buku menulis itu mudah. Bukan berarti mudah itu tanpa syarat itu ya. Mudah itu misalnya saya sudah terbiasa membaca buku. Yang kedua, topiknya nyambung dengan minat saya, misalnya begitu ya. Lalu yang ketiga, bahannya tersedia. Dan yang penting, saya sedang punya semangat untuk menulis, bukan sedang orang yang sedang malas. Karena kalau semua syarat tersedia, lalu kitanya sedang malas, ya orang jadi gitu. Nggak jadi gitu ya. Nah, jadi prasyarat-prasyarat itu yang harus kita ciptakan ya. Kadang-kadang kalau saya kan lebih sering berpikir tentang bagaimana memanfaatkan waktu ya, karena yang harus saya lakukan ini. Nah, saya kan terbiasa mencatat target-target harian, target-target mingguan itu misalnya minggu ini saya harus menulis ini, walaupun mungkin hanya 3-4 halaman. Saya harus mereview artikel ini, saya harus koreksi disertasi, skripsi ini dan seterusnya. Nah, itu mendorong saya untuk bersyukur dengan kesempatan yang ada. Makanya tulisan saya memang tidak pernah bisa tuntas ya karena di antara kesibukan yang padat, tetapi
saya menulisnya dengan totalitas, gitu ya, menikmati setiap tahapan, menikmati setiap bagian, dan kalau dikumpulkan ya lumayan itu daripada tidak, daripada tidak itu. Saya kira gitu ya, Bu Ambar. Tetap semangat lah, nanti pasti bisa. Selamat juga atas terbitnya matur nuwun. bukunya yang kesekian bersama Matur nuwun, Prof. kawan-kawan dari Nggih, minta nggih. bimbingannya selalu, Prof. Ya, nggih, nggih. Bagaimana, Bu Ambar? Siap. Puas dengan jawaban Profesor? Harusnya ini soal Alhamdulillah. ke dalamnya. Biar lebih puas lagi, Bu Nur. Iya. Monggo, kalau ke rumah saya pokoknya pulang gratis buku, Bu. Oh, siap, Prof, siap. Monggo, Bu Nur, sama-sama, Bu Nur. Jumat Sabtu. Monggo, dicangking. Inggih, Tapi saya matur sudah nuwun, dapat matur hadiah nuwun. buku dari Profesor kemarin. Inggih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih langsung loh, Prof. Panjenengan sudah maringi kata pengantar buat buku saya. Buku teman-teman sama-sama, nggih. Saya juga pengen, Bu. Saya juga iya. pengen itu, nggih. Impian saya itu. Nggih. Baik, terima kasih Bu Ambar yang sudah memberikan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan kepada Profesor. Demikian juga terima kasih Profesor sudah memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ambar. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin ya menyapa yang di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mustamin Giling, IAIN Ternate Maluku Utara. Saya bacakan pertanyaannya, Bro. Apakah kualitas sebuah buku dilihat dari narasi presensi buku atau hanya kepiawaian narasi seorang peresensi? Bagaimana, Prof? Monggo. Dari Maluku Utara, Prof. Oke, terima kasih Pak Mustamin Giling dari IAIN Ternate. Presensi itu seperti koki. Presensi itu seperti koki. Nah, apakah yang disajikan lezat atau tidak itu koki sangat mempengaruhi, gitu ya. Tetapi bumbu-bumbu itu hanya untuk mengolah. Kalau bahannya sendiri tidak bagus, ya diolah sebagus apapun ya tentu akan menipu pembaca. Ingat bahwa tujuan kita itu meresensi itu untuk menyajikan secara objektif, gitu ya, menyajikan secara objektif. Nah, di Indonesia memang presensi itu memiliki peranan penting ya, terutama dulu sebelum era digital itu menyapa kita. Tetapi sekarang memang yang dominan sekarang bukan lagi presensi dalam makna klasik ya, tapi lebih kepada bookstagram ya. Bookstagram itu ya orang-orang yang mempromosikan buku dengan narasi lesan, dengan cerita-cerita lesan di Instagram. Itu juga bagian dari presensi buku di era yang kekinian. Nah, saya kira itu juga mempengaruhi terhadap minat seorang pembaca untuk untuk membeli atau paling tidak melihat isi buku. Tetapi kualitas buku itu tidak ditentukan oleh presensi. Itu dua hal yang tidak sama. Kualitas buku itu ditentukan oleh penulis buku. Presensi adalah orang yang membaca dan mengomentari terhadap sebuah buku. Jadi itu dua hal. Misalnya, saya membaca bukunya Pak Haji Mukminin. Nah, lalu saya membuat resensi. Apakah resensi saya meningkatkan kualitas atau menurunkan kualitas buku beliau? Tidak. Resensi saya adalah upaya untuk membaca secara objektif buku beliau, kelebihan dan kekurangannya. Tapi kualitas buku beliau itu tidak akan berubah dengan adanya resensi saya, gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Cuma orang kemudian akan menjadi lebih tahu secara objektif apa kelebihan, gitu ya. Apa kelebihan dari buku yang saya resensi itu? Apakah bukunya Pak Haji Mukminin lalu menjadi layak untuk dibaca, menjadi layak untuk dimiliki dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang menjadi konsekuensi dari proses implikasi dari resensi yang kita buat. Nah, jadi resensi itu penting, tetap penting. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian membaca media-media semacam Facebook, itu kan ada Facebooker yang spesialis hanya resensi aja. Hanya resensi saja. Ada juga di TikTok itu ya orang yang
ngomong buku saja. Di Instagram itu juga ngomong buku saja. Dan itu pilihan itu ya. Itu pilihan bagi seseorang. Ada juga orang itu yang yang ditulis itu misalnya jurnal saja, artikel jurnal, ya itu juga soal-soal pilihan. Tapi dalam konteks ini Pak Mustamin, Ya. kalau kita itu menekuni satu bidang ilmu kayak Pak Mustamin sebagai dosen filsafat, ya lebih bagus setelah membaca satu buku filsafat, misalnya filsafatnya siapa, dibikin resensi supaya mahasiswa kita itu menjadi lebih mudah memahami, oh buku ini ngomong ini toh. Nah, sehingga kita juga, menurut saya itu juga salah satu cara untuk meyakinkan kepada mahasiswa bahwa kita menyuruh mereka membaca buku, tapi kita juga sudah membacanya. Buktinya apa? Sudah bisa meresensi. Karena meresensi tanpa membaca itu ngawur, pasti ngawur. Dan itu seperti bunuh diri. Karena kalau kalau resensinya itu ngawur, orang akan tahu, wah ini ngawur. Dulu itu pernah terjadi. Nah, jadi ketika masih media cetak ya, belum media online, itu ada satu presensi yang sangat terkenal di Jogja. Beliau itu punya perilaku, resensinya diapresiasi oleh banyak orang. Tapi satu hal yang kurang bagus, beliau itu kalau menulis resensi dengan mesin ketik ya, waktu itu masih mesin ketik, itu difotokopi jadi 5, 6, dikirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, misalnya ke NTT, lalu ada yang ke Papua. Sehingga ketika terbit tidak ada yang tahu. Padahal itu fabrikasi, penipuan yang tidak boleh gitu ya. Suatu ketika ada orang terkejut, loh, ini kok dimuat di sini kok sama persis, ini kok di sini sama persis, dan seterusnya. Dan tidak butuh waktu lama, nama itu kemudian tenggelam karena di mana-mana di blacklist. Nah, itu cara yang tidak benar ya. Nah, walaupun bukunya yang diresensi berkualitas, apakah bukunya menurun kualitasnya karena perilaku presensi? Ya enggak, tetap enggak. Bukunya ya tetap bagus, tapi presensinya sendiri ya kemudian kehilangan jejak kebajikan itu dari perilakunya sendiri yang dia lakukan. Saya kira begitu Pak Mustamin Giling. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof ilmunya. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya Pak Terima kasih. Amin. Sudah terjawab kan ya dari Profesor. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya Prof, ini semakin malam kok semakin banyak yang bertanya, berarti kegiatan kita ini semakin menarik ini Prof. Dari kolom chat saja masih ada 3 pertanyaan ini Prof. Saya bacakan satu lagi nih Prof, kemudian kita ganti ke teman-teman yang lain. Saya bacakan lagi ini dari Ibu Nurul Abidah. Beliau menanyakan, kalau sudah mencoba meresensi buku, kita bisa publikasi di mana bagi pemula? Itu Prof, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Kita bisa publikasi di mana ya? Tentu pilihan yang paling sederhana. Wah, mohon maaf ini ada background suara tekek. Calon profesor juga ini Prof. Di mana? Beda itu. Oke. Jadi Bu Nurul, pilihannya ada 2. Yang pertama Ibu bisa bikin blog ya, kayak di blog saya tadi itu ya. Itu kan sebagian isinya adalah resensi ya. Misalnya ini spirit literasi bisa Ibu nanti baca. Ini misalnya isinya tentang resensi sebagian itu ya. Nah, bikin blog sendiri dan bikin blog yang tidak terlalu sulit ya. Kalau kesulitan Ibu buka aja YouTube cara buat blog gratis, itu sudah tersedia. Atau nanti hubungi Pak Mahrus. Nah, Pak Mahrus yang ada di ruang ini ya, di ruang Zoom ini. Catat namanya, dan beliau yang ahli tentang blog gitu ya. Blog. Nah, jadi saya dulu pernah dibully sama Pak Rektor saya dulu gitu kan. Ini Pak Naim, salah satu dosen yang rajin nulis di blog. Jadi beliau dosen yang go blog. Langsung digabung, Bang. Langsung go blog katanya. Oh, goblok katanya. Itu materi kemarin disampaikan oleh Pak Mahrus tentang membuat blog itu. Ya, nah ya saya lanjutkan ya Bu Nurul. Ibu juga bisa ini ya, sekaligus saya jawab beberapa yang ini aja ya Mbak Puji ya, karena waktu yang terbatas ya. Apakah buku antologi Bu Setiawati ya, saya jelaskan dulu ya, mohon maaf ya. Bedakan antara antologi dan ontologi ya. Bedanya A sama O itu tapi beda banget ya.
Kalau antologi itu adalah satu buku yang ditulis keroyokan, berame-rame. Saya, Pak Makrus, Pak Muminin, dan siapa misalnya bikin satu buku, penulisnya ada 30, 40, temanya satu, tentang Lebaran, tentang Ramadan misalnya, maka itu namanya antologi. Nah, ontologi itu filsafat, cabang filsafat yang berbicara tentang hakikat segala sesuatu. Bedanya hanya A sama O, tapi ini ya dua hal yang berbeda. Makanya kalau dalam filsafat kan cabangnya ada epistemologi, ontologi, aksiologi, lalu sedikit cabang nanti kita bicara metafisika dan seterusnya. Nah, saya jawab, apakah boleh diresani? Boleh, Bu. Boleh ya, sangat boleh gitu kan. Apalagi kalau resensinya nanti kita publish di Facebook, kita publish di di blog kita, ya tentu tidak ada batasan ya, apapun boleh untuk diresensi bukunya, termasuk buku antologi. Nah, ada web-web tertentu, kuncinya memang kita harus rajin berselancar ya. Ada web-web tertentu itu yang siap menampung artikel kita, artikel resensi kita ya, hasil resensi kita. Nah, saya tidak saya pernah bikin resensi itu ya di sebuah web, itu lomba. Waktu itu ya iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng berhadiah. Ya, artinya saya sudah baca bukunya, lalu saya bikin resensi, dan waktu itu dimuat di koran Duta Masyarakat. Ya, Duta, nggak tahu korannya masih hidup apa enggak sekarang ya, koran Duta itu ya. Nah, hasil resensinya itu saya copy, saya cetak, saya kirim ke redaksi yang mengadakan lomba resensi. Alhamdulillah itu juara 3 pada waktu itu. Wah, lumayan ini. Coba setiap hari ada begini. Jadi bisa bangkrut penerbitnya kalau setiap hari. Jadi silahkan Bu Setiawati meresensi antologi, lalu Bu Nurul silahkan publikasi di mana saja, bisa di blog, bisa di Facebook, bisa di grup WA, dan seterusnya. Nah, tapi kalau memang mau cari buku gratisan, ya ambil resensi dari buku penerbit X, lalu nanti coba disounding ke mana. Apakah ada persamaan bedah buku dan resensi buku? Persamaannya ada, sama-sama mengulas tentang buku. Kalau bedah buku biasanya itu random, Mas Roni. Mas Roni dari Curup ya, ini dari perpustakaan, dari dosen Ian Curup ya. Jadi kalau bedah buku itu kan seluruh sisinya dan bebas. Kita mau mau meresensi dari sisi apapun itu boleh. Nah, tetapi kalau resensi buku itu terbatas. Nah, nanti saya share di ruang chat ini PPT saya yang lebih lengkap, karena tadi hanya separuh aja yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa jenis cara meresensi ya, nanti coba saya cek dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meresensi, itu ada teknik, satu teknik ini. Teknik yang pertama adalah teknik potong dan tempel. Nah, jadi teknik potong dan tempel. Jadi poin-poin pentingnya dipotong, ditempel, diolah ya. Kayak misalnya nanti Anda lihat itu masuk di teknik yang mana. Lalu yang ini cara membuatnya, lalu yang kedua teknik focusing. Jadi diambil satu fokus saja dari seluruh buku itu, tidak semuanya. Nah, ini teknik focusing. Jadi misalnya kayak buku yang saya resensi tadi saya contohkan, itu bukunya kan ngomong banyak hal. Teknik, kurikulum lah, tapi saya hanya mengambil fokusnya Islam, integrasi Islam dan sains. Saya mengambil clue focusing saya di situ. Kurikulum tidak saya bahas, kebijakan tidak saya bahas, karena itu akan kemana-mana. Yang ketiga adalah comparing, membandingkan. Nah, misalnya buku ini nih, buku yang saya resensi, saya bandingkan dengan buku sebelumnya dalam topik yang sama, di mana kelebihan dan kekurangannya. Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat adalah kita meringkas. Intinya apa? Bab 1 intinya ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini. Ini paling gampang. Nah, kalau ini berpikirnya harus agak ketat ya, karena kalau enggak liar nanti. Jadi misalnya begini, bab 1 batasi maksimal 2 paragraf. Bab 2, 2 paragraf. Bab 3, 2 paragraf. Bab 4, 2 paragraf. Lalu penutupnya 2 paragraf. Jadi pembukanya 2 paragraf. Itu harus disiplin berpikirnya di situ, Mas Roni ya. Lalu yang kelima ya menjabarkan. Jadi ini kalau yang sebelumnya meringkas, kalau yang ini yang menjabarkan. Jadi
Itu yang berkaitan dengan pertanyaannya Mas Roni Rodin. Mbak Eti, siapa bookstagram Indonesia yang recommended? Wah, ini Japri ya Mbak, ini rahasia ya. Bu Kepala Madrasah ini pengen naik. Iya, ya. Bagi yang kesulitan untuk download download buku saya, bisa WA ke nomor saya ya, di grup ada. Ya bisa WA ke nomor saya, nanti saya kirimi file bukunya ya. Kalau kesulitan download di ruang chat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Profesor sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kolom chat. Dan ini masih tersisa waktu kira-kira 10 menit ke depan. Ini saya beri kesempatan kepada para penanya lagi, barangkali masih ada. Saya buka termin kedua untuk 2 penanya. Masih ada kira-kira Bapak, Ibu? Kalau nggak ada ya malah marah saya. Iya, ini Malam, masih ada. Bu. Ya, ya. Oh ya, dari Pak Tim Chungwei. Nggih, Ya, ada malam, yang Prof. Halo, Nggih. gimana Pak Sim kabarnya? Baik, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ini Prof, tadi di chat juga saya udah sedikit bertanya, tapi mungkin belum terbaca ya. Dalam kita meresensi, apakah kita juga perlu menginformasikan seperti halnya ketebalan buku, halaman, kemudian kita mengkomentari misalnya dari covernya, seperti itu diperbolehkan tidak ya? Atau baik tidak seperti itu? Kayak begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sim. Jadi meresensi itu kan sama dengan kita ini mempromosikan secara terselubung sebuah buku. Nah, di platform-platform tertentu ya, platform digital atau di koran cetak tertentu kayak di Jawa Pos, itu di edisi hari Minggu kemarin mensyaratkan itu Pak. Jadi penulisnya siapa? Misalnya satu, nama penulis. Ini beberapa informasi yang lazimnya dimunculkan yang dasar saja. Karena setiap platform atau setiap media itu punya kebijakan yang berbeda. Satu itu nama penulis, judul buku, nama penerbit, kota terbit, sama tahun. Itu lima fokus dasar yang harus ada. Penulis, judul buku, ya, penulisnya misalnya kayak kemarin misalnya Komarudin Hidayat. Judul buku Membumikan Islam Ramah misalnya ya. Komarudin Hidayat Membumikan Islam Ramah. Penerbit Jakarta Gramedia 2024. Nah, itu kan informasi dasar. Nah, ada yang minta jauh lebih lengkap dari itu. Jumlah halaman, ISBN, kalau itu buku asing terjemahannya siapa. Nama penerjemah itu menentukan reputasi buku. Ya, nama penerjemah itu menentukan reputasi buku. Misalnya penerbit tertentu, penulis tertentu itu tidak mau bukunya diterjemahkan selain dengan nama X. Itu ada di Indonesia. Jadi ada nama penerjemah yang betul-betul reputabel. Dan ada juga penerbit yang, mohon maaf ya, yang tidak jujur ya, karena kemudian saya tahu persis itu bukan bahasa terjemah karena itu bukan bahasa manusia, bahasa mesin gitu ya. Jadi kan kelihatan dari sense of language-nya, dari rasa bahasa itu ya. Itu kan kelihatan bahwa itu bukan bahasa manusia tapi itu adalah bahasa mesin itu ya. Nah, itu penting bagi kita untuk menghadirkan informasi yang lengkap Pak Sim ya. Jadi biasanya yang nanti saya share bolehlah chat ke nomor saya, nanti saya kasih PPT saya bahwa yang harus muncul satu judul resensi. Judul resensi
kalau bisa menurut saya beda dengan judul buku, karena judul resensi adalah tanggapan kita atas isi buku. Nah, jadi misalnya saya pernah meresensi bukunya Pak Satria Dharma yang berisi kumpulan resensi. Ya, ini lucu ya. Bukunya kumpulan resensi, saya bikin resensi. Maka saya menulis resensi dengan judul resensi atas resensi. Jadi saya meresensi buku kumpulan resensi. Maka judulnya saya tulis adalah resensi atas resensi. Misalnya seperti itu. Nah, penulis, judul buku, penerbit, kota terbit, tahun terbit, editor, halaman, ISBN. Ada juga dulu di Tempo itu mengharuskan harga. Nah, tapi kalau tidak mengharuskan ya ambil yang minimal saja ya. Saya kira itu juga penting untuk kita sajikan. Nah, saya kira itu ya Pak Azim. Mohon maaf, ukuran buku ada juga penerbit yang meminta. Nah, jadi misalnya ukuran buku yang lazim berapa itu biasanya kan memang ada yang meminta ya. Jadi di halaman 5, biasanya halaman 5 cover depan itu kan muncul judul buku, lalu sampai ke ke ukuran buku berapa kali berapa itu biasanya kan muncul, dan itu biasanya minta disajikan di dalam presentasi. Tapi tentu tidak harus sehebat itu. Nah, yang lain ya menurut saja itu tergantung sangat ini ya. Ada yang bertanya dari Rizkia Sarah Dewanti. Untuk hasil resensi apakah boleh diupload di medsos seperti Instagram dan TikTok? Bukan hanya boleh ya, menurut saya itu sangat disarankan. Sangat disarankan. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita ini presensi. Nah, ini kan zaman zaman yang katanya seorang filosof itu, aku klik maka aku ada. Ya diklik gitu loh, supaya tidak menjadi milik sendiri itu ya. Anda harus menyebarluaskannya ke medsos, ke Instagram, ke web, ke TikTok, supaya orang tahu, dan supaya media kayak Instagram, kayak TikTok itu tidak hanya dipenuhi orang joget-joget sama orang jualan itu loh. Harus ada yang dunia-dunia berbeda yang kita juga mewarnai. Saya jujur ya, saya itu awalnya orang yang anti dengan yang namanya TikTok, Instagram, macam-macam. Sampai suatu ketika saya disadarkan oleh seseorang itu kan. Lah kalau semua orang seperti sampean terus isine mek gur ngono kowe terus kowe arep nyapo, katanya begitu. Mbok yo berkontribusi walaupun itu kecil. Wah, iya juga ya. Masuk akal juga, walaupun tentu kalau kawan-kawan mengunjungi TikTok saya, ketik aja nama saya di TikTok itu ya nggak ada joget-joget, nggak ada ya, dunia literasi aja ya, baca, tulis, dunia buku gitu saja, supaya ada warna yang. Dan saya tidak mikir mau viral, mau surah urusan dengan begitu-begituan. Yang penting saya berkontribusi, memberi memberi pemikiran, ya siapa tahu itu bermanfaat bagi banyak orang. Lalu ada ini satu lagi, agak sulit ini pertanyaannya. Ketika menulis sebuah pandangan tokoh, tetapi tokohnya telah wafat, bagaimana kita kan tidak dapat mengkonfirmasi kepada tokoh tersebut apakah tulisannya sudah sesuai atau belum dengan pikiran tokoh. Ya, kalau sampean bisa mengkonfirmasi kan malah menakutkan gitu ya. Orang yang sudah wafat kok bisa konfirmasi. Ya, bahkan di Win Jogja zaman saya dulu itu, kalau seorang promovendus menulis pemikiran seorang tokoh dan tokohnya masih hidup, wajib wawancara. Wajib melakukan konfirmasi. Kalau dalam penelitian ada yang disebut dengan triangulasi sumber. Dia harus dicek benar enggak seperti ini. Karena sangat mungkin itu berbeda dengan yang dimaksudkan oleh si narasumber. Bagaimana jika tokohnya wafat? Ya nggak usah dikonfirmasi ke tokohnya. Kalau sampai meneliti tentang Imam Al-Ghazali, dadak berangkat ke Mesir kan ya berat sekali itu. Sudah di sana tidak ditemui lagi gitu kan. Udah ditemui malah takut. Nah, kalau kita belajar tentang studi tokoh, maka triangulasinya gimana? Teori ada, alat analisis ada. Apakah sesuai dengan teori ini dan tidak dan sebagainya. Lalu apakah sumber yang Anda cari itu adalah sumber pertama? Jadi sampean tidak bisa menulis tentang Gus Dur tapi dari buku bukan karya Gus Dur.
Nah, lalu pakai teorinya siapa untuk menganalisis pikiran-pikirannya Gus Dur? Nah, tugas kita sebagai peneliti adalah interpretatif terhadap pikiran-pikiran itu. Dengan teorinya siapa, dengan metode apa. Sepanjang teori dan metodenya benar, hasilnya pasti benar. Ada orang tidak setuju, ya wajar lah, ini fenomena sosial kok. Masa harus semuanya setuju? Ya tidak. Nah, itu berkaitan dengan itu. Nanti kalau mau diskusi lagi bisa di ini. Ini bisa 1 semester untuk metodologi studi tokoh ya. Nah, dari pengen belajar meresensi ya, nanti saya bagikan PPT-nya. Saya kira itu ya, Ning Puji. Terima kasih sudah jam. Terima kasih Prof. Ini semakin malam. Kalau nggak disudah ini tambah. Ini tinggal 3 menit ya, Prof. Baik. Ya, kita tutup aja, Prof. Makasih. Terima kasih sudah banyak ilmu yang kami dapat dari Profesor. Demikian juga bagi peserta pelatihan pada malam hari ini. Sama-sama mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Profesor. Mudah-mudahan berkah, manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara demi acara dalam pelatihan malam hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ainun Naim yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada tim di belakang layar. Ada Pak Makros, ada Mas Saiful. Ini tim kita yang kian hari kian semakin solid, Prof. Dan tak lupa kepada seluruh peserta pelatihan yang sangat antusias pada malam hari ini. Jangan lupa seluruh peserta mengisi link daftar hadir, ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pelatihan berikutnya. Sebelum ditutup ini ada pantun, Prof. Malam hari paling enak makan roti. Roti sisir dimakan sambil berdiri. Cukup sekian pelatihan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensi. Cakep, mantap. Akhirnya saya Nur Samsuarini Puji Astuti mohon undur diri. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk foto bersama dulu, Prof. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirnya diingat. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, sama-sama. Tutup dulu, Mas Saiful. Belum isi daftar hadir. Dinyalakan kameranya Terima dulu. kasih, Prof. Haino. Terima kasih, kameranya. Terima kasih, Sama-sama, Bu Kanjeng. Pak Eko. Alhamdulillah bisa Sukses, hadir Bu bersama Budi. Bu Yati. Terima kasih, sama-sama. Pak Makros. Bu Daswatia, Bu Temi, Ditunggu. halo, hai. Oke. Hai. Hai. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Pak Terima Sim, kasih, Prof. Halo, Bunda selamat Kanjeng. bergabung. Ayo. Ya, foto dulu nggak Bunda? Foto dulu. Monggo Pak Makros, sambung dah. Mas Saiful, silakan. Oh, Pak Saiful. Mas, Bagian Pak Saiful, foto. ayo. Foto bersama dulu, Mas. Ditahan. Literasi. Tinggal satu lagi. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Profesor. Terima kasih atas ilmunya. Prof. Terima Umi, kasih, apa Prof. kabar? Sukses ya.